Kan, zaman dulu orang lebih sering belajar menggunakan buku ketimbang menggunakan internet karena zaman dahulu masih bingung bagaimana cara penggunaan internet. Sementara sekarang orang menggunakan internet untuk belajar dan menggunakan media elektronik seperti handphone, laptop, dan lain-lain karena dengan media internet, materi dan wawasan yang ada di dalamnya lebih lengkap dan lebih efektif dalam penggunaannya. Perubahan sosial budaya dalam cara berkumpul. Pada zaman dahulu, ketika sedang berkumpul, orang lebih mengutamakan bersalaman, sapa, dan memang budaya Indonesia dari dulu mengajarkan kita untuk mengutamakan salam dan sapa, dan lebih banyak meluangkan waktu untuk mengobrol dengan teman-teman. Sementara sekarang orang-orang menghabiskan waktu bersama dengan fokus pada gadget masing-masing tanpa memperhatikan orang sekitar. Perbedaan sosial budaya selanjutnya dalam cara meminta maaf. Pada zaman dahulu, orang lebih mementingkan perasaan orang lain dan tidak sungkan untuk meminta maaf bila melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya orang Indonesia adalah orang yang ramah dan sopan. Sementara pada saat sekarang, semenjak ada kata baper atau bau perasaan, orang-orang lebih tidak memperdulikan perasaan orang lain dan berlindung dari kesalahan yang menggunakan kata baper atau sama sekali tidak meminta maaf kepada orang tersebut. Perubahan sosial budaya dalam mengambil dan transfer uang. Dulu, karena belum tersedianya layanan online untuk mentransfer uang dan mengambil uang, orang-orang mengambil uang melalui mesin ATM. Sementara pada saat sekarang, lebih dipermudah untuk mengambil uang dan mentransfer uang karena sudah banyak tersedia layanan online untuk membayar lewat aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, dan M-Banking. Perbedaan sosial budaya selanjutnya dalam pemesanan makanan. Dulu, karena keterbatasan internet dan ketidaktahuan menggunakan internet, orang memesan makanan dengan cara biasa, yaitu menulis menu yang mereka ingin pesan, serta membeli makanan secara langsung ke tempatnya. Sementara pada saat ini, dengan didukung oleh adanya aplikasi online, orang-orang membeli dan memesan makanan menggunakan aplikasi seperti GrabFood, GoFood, sehingga mereka dengan mudah dan kapan saja dapat memesan makanan tanpa harus datang ke tempatnya, kapanpun dan dimanapun. Perbedaan sosial budaya yang lain dalam mencari berita, kalau pada zaman dahulu, orang lebih cenderung mencari berita lewat media cetak seperti koran dan majalah karena pada zaman dahulu penggunaan media elektronik masih jarang digunakan dan orang-orang masih belum mengerti cara penggunaannya atau biasa disebut gaptek. Sementara pada masa sekarang sebaliknya, karena zaman sekarang internet sudah berkembang dengan pesat, orang-orang pun semakin gampang dan mudah mencari berita lewat internet dan otomatis orang menggunakan gadget mereka untuk mencari berita. Pada hakikatnya, konflik merupakan suatu pertarungan menang atau kalah antar kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam intensitasnya tergantung pada sarana yang dipakai. Masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut, baik secara halus maupun keras. Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut manapun, kita melihat konflik bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Di dalam kenyataan kehidupan manusia, dimanapun dan kapanpun, selalu ada bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan, sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan. Konflik pada umumnya berlatar belakang adanya perbedaan. Perbedaan sendiri adalah bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi, bisa menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif, agar semakin memperkaya makna hidup. Bisa menjadi persoalan jika kemudian berkembang menjadi bentuk penyelesaian dengan cara-cara kekerasan. Konflik juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat konflik bisa dikelola secara arif dan bijaksana. Di sini, konflik bisa mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan, sehingga konflik bisa dikonotasikan sebagai sumber perubahan. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah
menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya, dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, dan tidak satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersama dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Menurut Kreisberg, pengertian konflik sosial yaitu hubungan dua atau lebih pihak yang memiliki keyakinan bahwa mereka masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik antar budaya pada dasarnya sama dengan definisi sebelumnya, hanya ditambahkan faktor bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan budaya yang merupakan hal yang paling berperan di dalam perbedaan antara kedua belah pihak. Karena pada kenyataannya, karakter budaya cenderung memperkenalkan seorang kepada pengalaman-pengalaman yang berbeda sehingga membawa kepada persepsi yang berbeda-beda atas dunia eksternal. Manajemen konflik. Ada beberapa bentuk dan proses penyelesaian konflik, yaitu menghindari atau avoidance, pemecahan masalah secara informal atau informal problem solving, bernegosiasi atau negotiation, munculnya pihak ketiga yang mengadakan mediasi atau mediation, kemunculan pihak lain yang memberikan bentuk penyelesaian atau executive dispute resolution approach, pihak yang bertikai mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau arbitration, intervensi pihak berwenang dalam memberi kepastian hukum atau judicial approach, dan penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal atau extra-legal approach. Menurut Ralph Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka. Yang kedua, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai-berai, dan terkotak-kotak, sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. Yang ketiga, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka. Selanjutnya, Dahrendorf juga menyebutkan 3 bentuk pengaturan konflik, yaitu yang pertama, konsiliasi. Parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksakan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk konsiliasi. 2. Mediasi. Kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga atau seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan. Tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka. Ketiga, arbitrasi. Kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir atau yang bersifat legal sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Jadi, cara untuk menyelesaikan konflik sosial budaya adalah 1. Membiasakan diri untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, tidak menghilangkan budaya lama dan tetap ingat kata presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno yang berbunyi jas merah, yang artinya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Yang ketiga, ketika kita melakukan kesalahan kepada orang, berbicara langsung dan meminta maaf dengan orang yang terlibat menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang tersebut. Yang keempat, lebih mengutamakan sopan santun yang memang ciri khas dari budaya zaman dahulu.